Sebentar, selamat sore. Kita mau ke akunnya Rumah Sakit Bunda aja ya. Siap-siap. Oke, Dokter Herbowo, di mana engkau berada? Kita ke akunnya Rumah Sakit Bunda ya. Oke, Rumah Sakit Bunda hari ini tentang apa ya, tentang perkembangan neurologi, perkembangan otak pada bayi ya. Kalau kita bicara otak itu wah seru deh pokoknya. Nah, kita punya Dokter Herbowo sekarang ya. Enaknya dia bekerja di rumah sakit ini, rumah sakit ibu dan anak ini, itu semua profesional, semua konsultan itu ada di sini ya. Jadi nanti sore, agak sore sedikit itu dengan Dokter Rifan. Rifan itu dokter paru. Kalau nanti sebentar lagi dengan Dokter Herbowo ya. Gabung ya ke RSIA Bunda akalnya ya. Kita di situ aja ya, karena Dokter Herbowo ini koneksi saya suka macet-macet. Oke? Oke, kita gabung ya ke Rumah Sakit Bunda ya, supaya nanti Dokter Herbowo, Dokter Herbowo udah ada. Oke, Dokter Herbowo. Mana tuh dokter parunya itu jam 6 sore ya. Oke, Dokter Herbowo ya, saya minta Dokter Herbowo di sini. Kita akan gabung ya ke Rumah Sakit Bunda ya. Oke. Wah, ini dia. Coba lihat, kita pakai dua handphone. Ya makanya tadi bingung. Oh, ini ada dua handphone. Iya, jadi ini mau dimatiin. Kita ke sini aja. Oke, kita gabung ke Rumah Sakit Bunda ya. Hari ini kita mau bicara tentang otak. Bukan otak ya. Jelas nggak suaranya? Suaranya jelas. Agak sedikit putus sedikit. Nah, ini saya mau pakai kuping dulu supaya lebih jelas ya. Sebentar, sabar. Kita itu paling itu memang bicara bayi, Dokter Herbowo ya. Paling seru. Yeah. Nah, jelas kan? Jelas nggak? Nah, lebih jelas. Nah, lebih jelas. Ya. Lebih jelas ya. Kok seger banget? Nggak praktek hari ini ya? Tadi bukannya praktek? Enggak dong. Enggak lah. Kamis. Kamis emang buat harinya buat edukasi orang tua. Oh, sip. Berarti tepat dong ya waktunya ya. Iya dong. Oke. Tadi saya kasih di Insta Live ya, apa namanya, story, IG story ya, IG story, itu tentang refleks pada bayi kan. Itu juga orang tua baru itu seringkali panik dengan bayinya kok kaget-kaget gitu-gitu ya. Jadi boleh nggak Dokter Herbowo menceritakan, tadi sih saya mention tentang routing refleks ya, routing refleks atau refleks yang memang terjadi pada bayi. Silakan Dokter Herbowo. Nih Dokter Herbowo nih jagonya otak nih ya. Jadi kita kuras-kuras habis ilmunya ya. Oke, silakan. Dikuras kayak cucian. Ayo silakan. Kita mulai dari refleks dulu. Ya. Ya, jadi dari refleks. Tapi sebenarnya gini, bahwa refleks pada bayi baru lahir ini harus diingat, harus ada. Karena kalau tidak ada, justru itu menunjukkan suatu gangguan. Jadi harus ada loh ya, harus ada. Harus ada. Nomor satu ada yang namanya Tuhan udah ciptakan namanya routing refleks. Routing refleks mencari ya, yang tadi Dokter Tiwi udah bilang, yang kalau ditempel-tempel sekitar mulut, dia nanti akan mencari. Jadi kalau ditempel di sebelah kiri, dia akan cari ke kiri. Kalau ditempel di sebelah kanan, kesentuh sesuatu, biasanya puting payudara, dia akan cari ke kanan. Itu namanya routing refleks. Jadi harus ada ya, itu harus kalau dipegang-pegang ya? Itu harus ada. Nah, itu biasanya orang tua selalu udah bilang lah, oh ada, malah orang tua suka bilang itu tanda haus, walaupun sebenarnya tanpa haus pun itu sering harusnya juga muncul. Ya, jadi jangan sampai setiap kesentuh baju terus anaknya nyari langsung dibilang haus, belum tentu ya. Kadang-kadang akhirnya jadi overfeeding. Terus kemudian ada refleks menghisap. Ya, refleks menghisap. Refleks menghisap itu kalau mulutnya, langit-langit mulutnya itu kena sesuatu, tersenggol sesuatu, dia akan ngisap dia. Makanya kalau dimasukin puting payudara, dia langsung otomatis dia akan menghisap. Jadi kalau kesenggol langit-langitnya, dia akan ngisap. Jadi sebetulnya itu suatu refleks yang akan selalu muncul. Makanya orang tua banyak yang bilang,
Tapi tiap dikasih selalu sedot kok. Ya, karena itu suatu refleks, jadi selalu muncul. Ya. Nah, ini yang suka orang tua takut. Namanya refleks moro. Nah, Moro itu, tuh. ini yang suka dibilang kaget-kaget, ya. Iya, Refleks moro. iya. Refleks moro itu akan muncul kalau ada kaget, kalau ada perubahan posisi, gitu ya. Nanti anaknya tangannya akan ke atas terus seperti gerak gini. Nah, begitu ya. Jadi tangannya naik terus dia begini-begini. Nah, itu harus ada. Jadi kalau punya anak malah nggak pernah kaget begitu, malah hati-hati ya. Jadi harus ada. Harus yang ada. harus ada. Yang harus hati-hati kalau kalau begininya nggak simetris. Harusnya simetris. Jadi kiri sama kanan sama. Jadi harusnya gini, dua-duanya sama, gitu ya. Jadi gitu. Nah, kalau cuma satu, berarti harus hati-hati. Yang Harus satu hati-hati. sisi berarti mungkin ada sesuatu. Oke. Sedangkan kalau ternyata, jadi tadi yang hati-hati kalau nggak simetris ya. Kalau nggak simetris, jadi cuma kanan doang atau kiri doang, itu hati-hati. Kedua, yang hati-hati kalau nggak ada kaget, nggak ada pindah posisi, suka kaget sendiri. Nah, itu yang takutnya kejang. Kejang, oke. Susah jadi kalau ternyata nggak ada apa-apa, iya, itu kejangnya cukup bahaya kalau itu. Mioklonik. Jadi nggak pakai dikagetin, nggak ada pakai apa-apa, dia begitu sendiri. Ya, itu hati-hati. Terus ada namanya tonic neck refleks tonic neck. Jadi pokoknya jangan yang susah-susah ya. Jangan yang susah-susah. Kalau yang susah nggak usah. Nah, ini cuma ini doang. Yang perlu diingat tonic neck reflex itu cuma gini aja. Jadi dia kalau tangannya mendekat, kalau kepalanya ditengokin ke kanan, kalau kepalanya nengok ke kanan, tangannya harusnya akan lurus ke sana, tangannya akan gini, ya. Jadi begini. Nah, ini harus hilang di umur 5 bulan. Karena kalau nggak hilang, ya berarti dia nggak akan bisa nyusu sendiri dong. Karena setiap tangannya deketin ke muka, kepalanya menoleh. Jadi artinya penting untuk lihat di umur 4-5 bulan harus bisa bawa misalnya tangannya ngambil sesuatu dibawa ke mulut gitu. Ya, itu harus ada. Wah, keren 4-5 bulan. Ya, kalau nggak ada, sebelum saya begini lupa, nengok, hati-hati. Hati-hati. Sebelum saya lupa, kan ada tuh yang kayak kejang, yang gini-gini tuh. Ya, yang atau gitu-gitu tuh. Ya, itu kan sering juga kita susah yang gemeter gitu loh. Nah, itu bagian dari moro refleks atau bagian kejang atau apa? Jadi misalnya dia begitu-gitu nih baiknya. Entah kakinya, entah tangannya. Gitu. Nih Dokter Herbo nih jagonya saraf nih ya. Saraf itu nggak jelas kalau bayi. Iya, jadi ada gerakan-gerakan yang mungkin aneh-aneh ya. Nah, yang sering datang berobat nomor 1 tadi ya yang refleks moro. Tadi ingat ya, normal kalau itu kaget atau memang karena pindah posisi. Nah, jangan lupa ada yang namanya benign sleep myoclonus. Jadi dia kalau benign artinya jinak, sleep artinya tidur, myoclonus artinya gerakan suatu ya kayak kejut-kejut gitu deh ya. Itu bahasa mudahnya. Artinya kalau gerakannya muncul lagi tidur, anaknya lagi tidur nyenyak, terus dia tangannya gerak-gerak gitu. Itu normal ya. Normal ya? Oke. Normal. Tapi harus lagi tidur. Harus lagi tidur, oke. Nah, dan biasanya anaknya tetap tidur kalau muncul. Kalau kejang biasanya bangun, karena kejang kan sakit. Jadi kalau kejang biasanya pas lagi begitu-begitu anaknya bangun, terus nengok ke satu sisi begini-begini ya. Sedangkan kalau dia benign sleep myoclonus, biasanya anaknya tidur nyenyak, terus gerak-gerak gitu. Nanti ganti-ganti kanan, kiri, kaki. Ya tapi tidur-tidur aja anaknya sih. Tapi itu normal yang penting kan? Normal, yang itu normal ya. Jadi kalau munculnya lagi bangun atau gerakannya muncul terus anaknya langsung tiba-tiba terbangun, nah itu yang hati-hati, kemungkinan kejang. Dokter Herbowo, tadi kan refleks primitif itu harus ada, ya kan, pada bayi baru lahir. Nah, kapan refleks itu harus hilang, ya? Dan kalau masih ada di usia tertentu, itu artinya seperti apa gitu? Silakan, Dokter Herbowo. Oke, sebenarnya kalau kayak refleks mencari, refleks hisap gitu ya, itu nanti hilangnya kebanyakan rata-rata di umur 5-6 bulan. Oke. Ya, jadi di 5-6 bulan udah nggak ngisep-ngisep lagi, karena kalau bener dia masih ngisep-ngisep, nanti dia nggak bisa makan kan. Sebenarnya kita selalu pikir yang gampang aja. Di umur kapan anak makan umur berapa sih? 6 bulan. Kadang-kadang beberapa anak 4 bulan kan udah bisa. Jadi artinya dia nggak boleh lagi tuh
kalau dimasukin apa terus dia ngemut nggak boleh. Kalau nggak dia nggak bisa makan. Tiap dimasukin nanti dia ngemut doang. Ya, jadi harus hilang di umur paling lambat 6 bulan. 6 bulan Refleks moro itu sebetulnya kebanyakan hilang di umur 3 bulan sebetulnya. Jadi harusnya udah nggak kaget-kaget lagi. Tapi kita kadang-kadang masih bisa pantau sampai umur 6 bulan. 6 bulan nggak boleh lagi tuh lihat ada anak kaget-kaget itu nggak boleh juga. Gitu ya. Jadi moro harus hilang. Kemudian nanti ini kan kita mau bicara perkembangan nih ya, karena ini perkembangan ini kan berhubungan dengan fungsi otak gitu kan. Nah sekarang ya kalau kita bicara perkembangan yang ke arah kelainan atau hati-hati otaknya terganggu, ada nggak parameter? Tadi kan refleks primitif harus hilang 6 bulan ya, nggak boleh lagi kaget-kaget. Kebanyakan sih 6 bulan lah ya rata-rata. Ya, 6 bulan ya. Nah sekarang kalau kita mau bicara perkembangan secara umum, itu kuncinya di usia berapa aja sih yang orang tua harus bisa, misalnya tengkurap nggak boleh baru bisa umur 18 bulan misalnya. Ya itu sih. Itu jauh banget. Jauh banget. Jadi coba diceritakan pelan-pelan, tetapi kira-kira kunci-kuncinya yang orang tua harus aware. Silakan Dokter Herbowo. Ya, sebetulnya gini dulu. Jadi kalau saya selalu ingetin kalau anak bayi baru lahir, yang paling penting nomor 1 sebelum bicara tentang red flag, jangan lupa lihat kondisi ini ya, lingkar kepala jangan lupa. Ya, lingkar kepala. Penting. Dimarahin sama orang neurologi. Oh iya, kita kalau nggak periksa juga ditegur. Lingkar kepala itu menentukan besar. Kalau lingkar kepalanya kecil atau terlalu besar, hati-hati. Biasanya ada gangguan. Jadi sebelum jauh-jauh mikir bahwa oh ini nanti terlambat atau apa, lingkar kepalanya dulu waktu lahir dan lingkar kepala tiap kontrol tiap bulan atau tiap 2 bulan ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya kita belajar namanya red flag kan ya. Red flag adalah suatu titik di mana dia harus dibawa ya. Seorang anak harus dibawa periksa karena red flag artinya bendera merah, harus dibawa. Ini ada sesuatu ya. Nah, red flag emang dibagi macam-macam sih. Ada buat motorik kasar, motorik halus. Tapi kalau untuk orang tua secara umum dulu, nomor 1 harus dibawa kalau tidak memenuhi syarat perkembangan. Jadi red flag tuh secara umum nomor 1 dibawa kalau tidak memenuhi syarat perkembangan. Nanti syarat perkembangan kita bahas lagi. Jadi kalau nggak memenuhi syarat perkembangan itu artinya termasuk red flag. Kedua, kehilangan kemampuan. Nah itu juga harus dibawa tuh. Nah, kehilangan kemampuan harus dibawa. Umur setahun udah bisa berdiri, kok sekarang nggak bisa berdiri lagi? Nah, dibawa ya, nggak usah tunda. Yang itu jangan tunda. Ini hal-hal yang berbahaya biasanya ya. Terus ketiga, tidak ada respon terhadap suara maupun visual. Usia berapa? Usia berapapun. Ya. Jadi usia berapapun nggak ada respon baik suara maupun visual. Jadi nggak ada suara, kita udah ajak main cuek. Kita kena sinar lampu. Kayaknya dia nggak ada silau-silaunya. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Ya, pasti. Ini adalah 6 red flag yang harus diingat terus nih, karena ini yang berbahaya. Keempat, miskin interaksi. Diajak main, nggak mau balas main. Ya, kita takut autis ya. Miskin interaksi. Jadi diajak main, cuek, nggak mau bercanda gitu. Terus ada perbedaan kemampuan antara kiri dan kanan. Jadi nggak boleh tuh di bawah umur 2 tahun gitu ya. Oh yang kanan lebih kuat atau oh kirinya lebih kuat nanti kidal dia, nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Jadi harus kiri sama kanan harus sama kuat. Kalau mau ada preferensi harusnya di atas 2 tahun. Nah yang nggak boleh lagi yang terakhir, gerakannya terlalu lemah atau terlalu kaku. Jadi bahkan bayi baru lahir pun tuh juga nggak boleh, lemah banget itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ya. Kalau contoh bayi baru lahir kan biasanya tangannya kayak kita bilang frog position, tangannya kayak begini, kakinya juga kayak kodok gitu ya, kakinya naik, tangannya naik, nekuk semua. Jadi kalau bayi baru lahir justru lurus semua, hati-hati, dia mungkin terlalu lemah atau terlalu kaku, gitu. Jadi nggak usah dibedong lurus-lurus gitu kan? Ya enggak lah, nggak boleh bedong lurus-lurus. Loh, ada tuh yang bedong pokoknya biar kakinya lurus gitu. Iya, sampai kayak lemper gitu, nggak boleh ya. Kasian bener. Oke, terus silakan Dokter Herbowo. Jadi sebenarnya itu 6 yang terpenting. Nah, kalau itu 6 mencakup semua loh, mencakup semua red flag. Nah, baru kalau misalnya terus nanti baru bahasan yang red flag masing-masing ya. Misalnya kayak umur jadi misalnya motorik kasar itu 6 bulan. 6 bulan itu harusnya sudah bisa ini ya, anaknya 6 bulan harusnya udah bisa
kalau didudukin kepalanya nggak jatuh-jatuh lagi mestinya. Dia udah bisa nahan. Belum, nggak apa-apa lo nggak duduk sendiri. Tapi kalau ditahan kepalanya nggak jatuh. Ya, itu 6 bulan 6 ya? bulan. 6 bulan. 6 bulan. Terus 9 bulan mestinya dia sudah harus bisa duduk tanpa dibantu. Jadi tanpa disangga, kita nggak usah pegangin, dia duduk sendiri mestinya. Duduk itu umur 9 itu bulan. harus ya, 9 bulan ya. Ya, 9 bulan harus bisa ya. Ada yang bilang anak saya belum bisa dari dari tiduran ke duduk, tapi kalau dia duduk udah jago duduk sendiri. Nah, itu mungkin biasanya yang terlalu gemuk tuh. Yang terlalu gemuk belum tentu bisa tiduran ke duduk, itu susah mungkin. Ya kayak orang, maaf ya, kalau yang gemuk suruh sit up juga susah kan. Gitu. Jadi harus mungkin bukannya nggak bisa tapi nggak mau ya. Kalau tapi kalau didudukin gini mantep, dia nggak usah pegangan 9 bulan. Oke. Nah, di 9 bulan ada satu lagi, harus hati-hati kalau dia nggak ada gerakan apapun. Maksudnya gini, nggak merayap juga enggak, merangkak juga enggak, onggong-onggong juga enggak. Nah, itu hati-hati ya 9 bulan. Jadi dia harus ada gerakan, boleh merayap, boleh onggong-onggong, boleh maju mundur, dan yang pasti harus duduknya baik. Itu 9 bulan. Jadi kalau 6 bulan tadi kepala, konsentrasinya motorik kasar di kepala, 9 bulan konsentrasinya di duduk. Nah, di setahun, kalau setahun dia udah harus ada gerak mandiri. Artinya pilih mau apa? Mau berdiri rembetan apa mau merangkak. Pilih salah satu deh. Jadi dia udah harus ada. Itu setahun. Kalau 18 bulan sih udah harus itu ya. 18 bulan udah harus berjalan dengan baik. Kalau itu sih kita udah tahu semua ya. Ya. Dokter 18 bulan berjalan dengan baik. Dokter Herbowo, tadi kan 9 bulan tidak bisa duduk. Kalau duduk, betul. itu kan dia harus bisa angkat kepala, bisa bolak-balik. Itu kira-kira orang tua, karena banyak orang tua yang takut gitu ya. Jadi harusnya dia udah bisa angkat kepala, karena terus saja digendong, akhirnya bayinya bukan nggak bisa, tidak diberi kesempatan. Jadi Dokter Herbowo bisa nggak menyarankan supaya dia tepat di saat 9 bulan dia bisa duduk? Apa yang boleh dikerjakan, stimulasi apa yang bisa dikerjakan orang tua supaya dia bisa angkat kepala, bisa misalnya menggapai, bisa duduk gitu. Kira-kira apa yang disarankan? Silakan Dokter Herbowo. Kalau kita selalu bilang ya jangan nomor satu sebenarnya ini semua dimulai dari awal banget. Kita selalu hindarin kebiasaan yang misalnya contohnya ya, kalau bangun sedikit susuin, naik sedikit susuin. Nah, kita udah mulai hindarin dulu. Kalau begitu mana stimulasinya, kan gitu. Ya. Padahal kan bayi harus diajarin ngomong, harus diajarin tengkurup. Ini banyak nih yang baru melek dikit susuin. Baru belum nangis, baru udah nempel. Susuin. Ya. Itu banyak ya. Jadi kita udah hindarin karena itu bukan begitu cara stimulasi harus diajak main, ada yang ditengkurepin. Jadi sebelum 6 bulan udah dilatih tengkurep. Nah, di 6 bulan kita udah minta kalau main selalu bentuknya duduk. Nanti dia akan berlatih, biasanya dia duduk, terus habis itu dia mulai tuh pegang-pegang pinggiran. Jadi dia duduk di dekat sesuatu yang bisa dipanjat. Itu paling enak tuh di 6 bulan. Paling gampang 6, 7 bulan. Ya. 6-7 bulan duduk ya. Di dekat sesuatu yang betul, duduk di dekat sesuatu yang bisa dipanjat. Jadi misalnya tempat tidurnya box bayi gitu ya, itu kan boxnya bisa dipanjat. Atau duduk di dekat sofa nanti dia pegangan sofanya manjat. Supaya di umur 9 bulan dia bisa berdiri. Dan mulai dihindarin mainnya di tempat tidur. Kita minta mainnya kalau bisa udah mulai di playmate gitu ya. Di bawah ya? Di bawah. Karena kalau lantainya empuk, dia susah nanti ngerangkaknya. Susah, oke. Wah, betul. Keren banget nih. Dokter itu Herbowo, latihannya tuh. Tadi kan bicara tentang bicara ya. Tadi kan harus harus dirangsang bicara. Sekarang saya ingin bertanya dan menegaskan, kemarin saya tahu Dokter Herbowo ini banyak seminar tentang perkembangan bicara pada bayi gitu ya. Tahap-tahap perkembangan yang harus dilalui bayi supaya dia bicara. Silakan Dokter Herbowo. Jadi ya itu juga sama ya, red flag bicara ya, red flag bicara. Kalau urut dulu tadi ingat yang perlu diingat, dia harus ada interaksi. Jadi harus ada interaksi ya, sebelum kita ngomong bicara harus ada interaksi. Jadi udah harus, kalau kita ajak senyum, dia senyum, itu dulu tuh interaksinya harus penting.
Oke, Nah, oke. ya urutannya 3 bulan harus ada kita bilang cooing, Kuing, kuing. gitu-gitu, cooing. 3 bulan ya? Di 3 bulan tiga ya? bulan udah mulai ada tuh, gitu-gitu. Ada suara lah kecil-kecil gitu. 6 bulan harus ada kata-kata u sama a, itu 6 bulan. 9 bulan harus ada bubbling mestinya. Bubbling ya? Itu Dada, 9 bulan ya? itu 9 bulan. 9 Betul, bulan. 9 bulan. Oke. Nah, di 1 tahun harusnya sudah mulai bisa ada, di 1 tahun harus ada ngikutin nada-nada yang mirip sama suara, misalnya gini, kalau kita ngomong papanya ayah gitu ya, nanti dia udah mulai tuh ikut ayah, ya, walaupun gak ada tujuan ya, belum tentu ke ayahnya, tapi dia udah mulai ngikutin. Jadi di setahun minimal udah ada suara-suara yang hampir sesuai dengan yang biasa kita bicarain. Itu setahun. Ya. Nah, kalau 18 bulan kita udah minta, udah ada kata-kata yang jelas. Jadi kalau nggak ada kata-kata itu juga namanya terlambat ya. Harus ada kata-kata yang jelas 18 bulan. Dan 18 bulan ini kunci di mana kita menentukan seorang anak kontaknya baik atau enggak. 18 bulan harus bisa diberi perintah dengan baik. Harus konsisten. 18 bulan. Misalnya ditanya 18 bulan. Hidungnya mana hidung? Nah, nanti dia pegang. Dadah dulu, dadah. Tapi gak boleh dicontohin, jangan suka gini nih. Dadah dulu, dadah. Tangan kita juga dadah. Nanti dia niru doang tuh. Niru doang. Iya, dia coba lihat dadah-dadah gitu. Hidung mana hidung? Hidung sambil tunjuk. Gak boleh tuh begitu ya. Ya. Oh gitu. Nah, itu 18 bulan tuh. 18 kalau bulan. Jadi 18 bulan harus ada kata-kata yang jelas dan dia bisa diberi perintah. Kalau 2 tahun sih udah harus ngomong ya, minimal 2 kata. Oke. Dokter Herbowo, kita di Rumah Sakit Bunda ini kan ada screening pendengaran ya. Saya dalam kesempatan ini saya sharing ya. Saya punya bayi. Justru ibunya yang sangat aware gitu ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan OAE. Semua bayi baru lahir kita screening di sini, bayi baru lahir. Nah, OAE-nya itu fungsi pendengarannya waktu baru lahir itu fail ya, jadi kayak nggak dengar. Tapi kan itu sering terjadi, denger, ya? Sering terjadi ya. Jadi kita biasanya ulang. Nah ulang, betul. Ternyata di usia 3 bulan nggak dengar lagi, maksudnya fail lagi. Nah yang membuat kita tahu bahwa dia nih kayaknya nggak dengar, itu ibunya yang sharing ke kita. Bener-bener nggak bisa, nggak ada au gitu, nggak ada sama sekali. Sehingga kita melanjutkan ke pemeriksaan BERA ya. Jadi waktu BERA, itu betul. Taunya tuli itu setelah BERA. Nah sekarang bisa nggak sedikit sharing kapan kita curiga bahwa seorang bayi itu nggak dengar? Kapan kita curiga? Dan pemeriksaan apa yang sederhana tanpa pemeriksaan OAE yang seperti dilakukan di Rumah Sakit Bunda bisa dikerjakan oleh orang tua dan yakin orang tuanya bahwa bayinya dengar gitu. Silakan, Dokter Herbowo. Itu jadi sebetulnya kata-kata yang tadi nomor 1 miskin interaksi sama tidak ada respon terhadap suara atau tadi kan saya bilang ya red flag yang penting kan tidak miskin interaksi sama tidak ada respon terhadap suara gitu ya, terhadap input dari luar. Itu 2 itu aja udah petunjuk bahwa ini mungkin ada sesuatu. Jadi kalau kita ada suara dia cuek aja, terus dia nggak peduli gitu ya, ada suara kenceng dia kok nggak kaget gitu ya, kok jarang kaget ya. Nah itu malah hati-hati. Jadi kalau ada orang tua bilang anaknya gampang kaget, menurut saya selalu bilang oh malah bagus dong, berarti denger. Berarti kalau nggak pernah kaget, ada suara nggak pernah kaget, itu yang paling pertama ya. Nah terus kemudian tadi kalau tadi itu perkembangan bahasa penting tadi yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun itu penting. Kalau enggak itu juga harus curiga ya. Jadi tadi nggak ada interaksi, nggak ada respon terhadap suara, terus kemudian tidak memenuhi red flag bicara tadi, itu harus hati-hati, jangan-jangan gangguan pendengaran. Ya. Terus yang hati-hati lagi kalau memang, saya mau kasih tahu bahwa itu nggak gampang sebetulnya menilai perkembangan, maksudnya nggak gampang ya ngetes telinga bagus atau dengar enggak. Atau tidak. Itu makanya hampir sebenarnya di semua rumah sakit dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan screening pendengaran. Itu yang kita minta sebetulnya. Karena susah memang tuh tahu. Makanya ya, jadi setiap bayi baru lahir harus, apalagi yang prematur
ya. Prematur sama yang pernah kuning kan, yang pernah kuning di atas 20 biasanya hati-hati tuh. Itu sering disertai gangguan pendengaran. Nah, boleh nggak sih dites pakai suara-suara begitu? Dites-tes suara-suara gitu ya. Nah, itu boleh sebetulnya. Kalau mau yang paling gampang di umur setahun, kalau di umur 6 bulan aja kalau dipanggil harusnya udah nengok tuh. Ya, dipanggil gitu ada suara dia nengok, ada suara nengok. Mau yang lebih ini lagi, itu kan yang lebih keras ya. Pengen ngetes lagi yang lebih kecil. Sebenarnya cukup dengan jari digesek-gesek gini. Nah, jari digesek-gesek di kuping, jadi digesek-gesek begitu. Itu ini harusnya dengar tuh. Harusnya iya, di umur 6 bulan aja mestinya dia udah respon dia. Nengok, nengok begitu. Di umur 6 bulan kan udah respon sama suara. Telinga udah bagus umur 4 bulan loh. Jadi 6 bulan harus sudah respon. Nah, harus respon sama suara. Nah, itu trik-triknya. Ini saya mau bacain pertanyaan, tapi yang sangat menarik tuh Kudi Ahayu. Dokter Bowo ganteng katanya. Ini banyak pertanyaan yang bagus-bagus nih ya. Ini bagus-bagus banget nih ya. Dia tanya nih, Miftahul Jannah. Kalau kaki bayi sering gemetar, tapi gemeternya cuma 5 detik, kadang lagi nyusu saat dia terbangun, tidak saat tidur, itu kenapa ya dok? Tuh, Miftahul. Jadi kakinya aja yang gemeter. Gemeternya cuma 5 detik. Kadang-kadang lagi nyusu gitu katanya ya. Umur 1,5 bulan? Umur? Enggak jelas, enggak dibilang nih. Tetapi bayi dia bilang. Kadang lagi nyusu gitu dia bilang. Ya, kadang refleks poro, kalau yang kan tadi refleks poro semuanya harusnya begini ya. Gitu. Tapi kadang-kadang kan kita nyusu tangannya dikempit ya. Ya kan kalau nyusu tangannya biasanya nggak begini-begini, tangannya dikempit di yang sebelah biasanya di bawah ketiak, yang satu dijepit di tangan. Nah, makanya biasanya kelihatannya kalau kita berubah posisi gitu ya, kita berubah posisi, biasanya refleks moronya muncul, tapi biasanya kelihatannya kakinya aja gitu. Ya, jadi ini bisa juga kayak jittery gitu kali ya, jittery gitu bisa nggak sih? Kalau kayak gitu? Bisa, makanya kita lihat. Kalau emang ada perubahan posisi nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia nggak ada perubahan posisi, nggak ada apa, kok gitu-gitu terus ya kakinya. Hati-hati itu mungkin jitteriness itu. Jadi mesti dilihat. Kalau nggak ada apa-apa. Dan ingat tadi, moro kan cuma sampai umur sebenarnya 3 bulan udah mulai hilang. Paling lambat umur 6 bulan. Kalau ini bayi udah lebih dari itu, berarti ada sesuatu dong. Mesti diperiksakan. Ini nggak dibilang bayinya usia berapa, jadi usia berapa soalnya? Tahul, mudah-mudahan di Jakarta. Cari segera Dokter Herbowo. Sekarang ini Tia Risti, kalau lagi tidur, tiba-tiba kaget tanpa ada apa-apa. Nah, itu termasuk refleks moro nggak? Katanya tanya nih. Moro ini memang menarik nih ya, karena kadang-kadang mirip seperti kejang, mirip bukan apa-apa gitu ya. Silakan Dokter Herbowo. Kalau moro kan tadi bentuknya harus begini ya, gitu. Jadi kalau dia nggak ada apa-apa tapi benar kaget ya sampai begitu ya. Kalau dia lagi tidur nggak ada apa-apa begitu, sebaiknya dibawa periksa. Bisa ya? Periksa, karena kita takut itu kejang. Tapi yang paling sering sebenarnya bukan kejang. Yang paling sering ternyata gumoh. Gumoh, Gumoh. Kita punya yang namanya Sandifer syndrome ya. Sandifer syndrome anak yang gumoh tapi nggak keluar. Gumoh nggak keluar. Jadi kalau gumoh keluar kan kelihatan. Ini gumoh nggak keluar nih, jadi cuma mau keluar nggak jadi masuk lagi. Nah, anaknya kaget gitu, atau tiba-tiba kayak kaget terus kecap-kecap, gitu. Nah, itu gumoh ya. Jadi hati-hati. Tapi kalau bener enggak, dia nggak ada gumoh-gumoh, nggak ada nelen-nelen, nggak ada apa-apa, tapi suka kaget sendiri, nah, itu tolong dibawa periksa. Ya. Jadi minta tolong dibawa. Tapi kalau ternyata lagi tidur. Tapi kalau cuma tidur gini doang ya, lagi tidur tuh cuma kaget sekali, bukan yang angkat loh, ya cuma begini sekali gitu. Itu kayaknya kita kalau tidur juga ada lah. Itu mah normal ya. Bapak ibunya juga gitu. Ini ada yang menarik nih. Bayi saya cupom. Bayi saya 7 bulan, lahirnya prematur. Tapi di sini nggak disebut ya prematurnya berapa minggu. Tapi hari ini, sekarang ini belum bisa tegak lehernya. 7 bulan ya, 7 bulan. Lehernya belum tegak, belum bisa tengkurap lama, belum bisa duduk, berat badannya hanya 5,8. Ini nggak dijelasin berapa usia prematurnya. Nah, dia tanya nih bagaimana menstimulasinya. Cupom, ini sih kalau kita di Rumah Sakit Bunda nih, Dokter Herbowo ini termasuk tim
untuk mengevaluasi terutama bayi-bayi prematur justru ya, yang dimana otak belum selesai. Silakan Dokter Herbowo memberikan sedikit tips supaya mudah-mudahan bukan sesuatu yang tidak normal. Silakan. Ya, khusus untuk prematur beda dikit nih. Jadi prematur boleh ditunda sampai boleh ditunggu nggak kalau gitu? Karena sebenarnya kan kalau 7 bulan kepalanya masih belum kuat, tandanya terlambat dong. Ya, terlambat, jadi harusnya terlambat, harusnya dibawa periksa. Tapi boleh nggak tunggu? Boleh sampai usia koreksi. Jadi misalnya dia udah umur 6 bulan belum bisa angkat kepala, terlambat dong. Tapi dia waktu itu lahir lebih cepat 2 bulan. Oh ya udah, berarti dia boleh tunggu sampai 8 bulan karena ada koreksi 2 bulan kan. Dia kan lahirnya kecepatan 2 bulan. Jadi dia punya koreksi 2 bulan. Nah, tapi ini hati-hati. Bayi ini kan 7 bulan berarti tadi cuma 5 kilo ya. 5, berapa katanya? 5,8. Itu masih betul, itu masih cepat diperbaiki. Karena kan 5,8 sebetulnya kayak bayi umur 3 bulan. Ya, 3 bulan. Okay. 7 bulan. Masa dia lahir lebih cepat 4 bulan kan itu jauh sekali. Jadi menurut saya kemungkinan besar nih berat badannya kurang, ngalamin gangguan gizi sehingga bayinya perkembangannya juga udah mulai agak-agak ada kesulitan dia kan nggak ada tenaga. Buat ngangkat kepala juga nggak ada tenaga. Nah, jadi minta tolong dibawa ya, minimal gizinya harus diperhatikan dulu nih. Oke, wah keren banget nih. Tolong disimpan ya, beres. Ada yang bilang, aduh telat 10 menit, nggak apa-apa Bu, ini disimpan kok. Dokter Herbowo juga nggak kemana-mana, bisa di account-nya, Dokter Herbowo. Ya, nanti saya share di account saya. Ya, oke. Ini neuro banget nih bertanyanya. Melisa Tiang, bayi saya laki-laki 8 bulan. Hasil CT menunjukkan gyrus prominent, sulki melebar pada lobus frontalis. Nah, ini makanannya Dr. Herbowo nih. Sisterna basal melebar. Ini sebetulnya nggak bisa kita menjawab online ya, tapi dikasih komen sedikit. Sisterna basal melebar, indikasi gangguan perkembangan otak. Apakah ada terapi yang bisa membantu perkembangannya? Silakan, Dr. Herbowo. Iya, ini kayak soal ujian nih. Jadinya kebaca kan ya? Tuh panjang banget. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, beres mah Dokter Herbowo dimakan semua mah kalau CT scan ya. Kan tadi. Iya. Ya, jadi gini, kalau sampai anak di CT scan berarti biasanya ada sesuatu gangguan lah ya, karena nggak mungkin. Dokter dan diperiksa di CT scan ternyata memang benar CT scan-nya atau MRI-nya ada gangguan, ya berarti kita harus tahu bahwa itu gimana ya, kita bilangnya akan lebih hal ini harus lebih diperhatikan lebih serius karena kemungkinan untuk mengejar begitu aja, jadi maksudnya jangan sampai orang tua berpikir bahwa ya udahlah cuekin aja nanti juga ngejar. Nah itu nggak bisa begitu, nggak bisa gitu. Kalau perkembangannya terlambat, terus habis itu tiba-tiba MRI atau CT scan-nya ada sesuatu, harus diseriusin fisioterapi yang baik, gitu ya. Gizinya harus baik. Jangan sampai, terus kemudian untuk membesarkan otaknya gimana? Membesarkan otaknya banyak, harus gizinya baik, vitamin zat besi sudah belum, ya kan? Itu hal-hal yang penting untuk membuat otaknya nanti bisa optimal lagi. Apakah terkejar atau enggak? Itu urusan belakangan. Kalau menurut saya yang paling penting adalah kita berusaha kejar keterlambatan perkembangannya. Fisioterapi, gizi, kan ingat stimulasi dan gizi adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki fungsi otak. Jadi stimulasi yang baik dan gizi yang baik. Gizi itu yang harus baik ya. diperhatiin. Ini jadi menarik jangan sampai nih. cuma fisioterapi aja yang dipikirin, banyak yang begitu. Tapi soalnya nutrisinya enggak ya, itu harus nutrisinya ya. juga penting. Karena tadi kan ada yang prematur 7 bulan 5,8 itu pasti masalah gitu ya. Iya, makanya saya bilang nutrisinya dulu kan, yang nutrisinya saya harus bagus ya. Oke, ini ada nih yang sering banget orang tua ketakutan nih. Dita Dina, apakah bentuk kepala peyang mempengaruhi tumbuh kembang otak dan saraf bayi? Nah, ada tuh yang peyang-peyang ya. Karena nggak dipindah-pindah. Gitu aja tidurnya gitu kan. Silakan Dokter Herbowo. Kepala peyang ada beberapa macam sebetulnya. Jadi ada yang kelainan bentuk kepala betulan gitu ya. Ada kelainan bentuk kepala, ada yang cuma bentuknya memang begitu cuma untuk sementara aja ya, karena dia masih kebanyakan digendong segala macam. Jadi menurut saya nggak semuanya ada masalah, tapi harus hati-hati pada
tadi yang penting lingkar kepala dulu nomor satu. Kalau lingkar mau bentuknya yang mau bentuknya bulat, mau bentuknya apa, lingkar kepalanya terlalu kecil atau terlalu besar, hati-hati. Satu. Kedua, kalau yang kepalanya datar, jadi kepala belakangnya sini datar nih. Ya, jadi yang kepalanya benar-benar belakangnya rata. Nah, itu hati-hati ya. Nah, itu juga bukannya selalu terlambat loh. Saya nggak bilang itu pasti terlambat, tapi itu harus hati-hati bahwa mungkin rentan terlambat. Terus tadi udah ini ya. Nah, terus yang berikutnya kalau ada jenongnya terlalu maju. Jadi kita bilangnya kayak kepalanya lebih kayak alien. Jadi kalau dilihat dari samping kepalanya ini depannya jenong banget, belakangnya juga jenong ke belakang. Oke. Gitu. Jadi depan jenong ke depan, belakang jenong ke belakang. Itu juga hati-hati ya. Hati-hati. Sama yang satu lagi yang suka kita bilang cone head ya, yang kepalanya ke atas. Kok panjang banget ya ke atas gitu. Nah, itu juga hati-hati. Jadi itu gangguan-gangguan bentuk kepala yang mungkin aja ada risiko terlambat perkembangan ya. Oke. Jadi perlu dipantau ketat. Bukannya pasti terlambat loh, tapi perlu dipantau lebih ketat. Oke, keren banget. Dokter Herbo itu memang paling asik kalau bicara otak ya. Coba ini lagi nih, Esilanda ya. Ini nggak sebut usia bayi ya, Esilanda. Kalau ubun-ubunnya kecil banget dok. Kalau umur setahun kali udah nggak ada, emang nggak apa-apa. Tapi ini nggak sebut bulannya. Diameternya cuma 1 cm, berdenyut di atas kepala. Apakah itu bahaya gitu? Ini nggak sebut ini. Cuman dia bahayanya, tanyanya itu berdenyut itu bahaya atau tidak? Silakan dokter Herbowo. Denyutnya nggak berbahaya, memang harus denyut-denyut kalau belum ketutup. Ya, kalau ubun-ubun belum ketutup memang denyut-denyut. Dan nggak usah iseng dipencet-pencet ya. Diraba boleh, dipencet-pencet nggak boleh. Nah, tapi ubun-ubun harus menutup umur 6 bulan sampai 18 bulan. Jadi menutupnya di range itu loh. Jadi 6 bulan sampai 18 bulan. 18 bulan. Ya, menutupnya harus di situ. Kalau kurang dari 6 bulan, berarti menutupnya terlalu cepat, ada masalah. Kalau lebih dari 18 bulan juga nutupnya terlambat, berarti ada masalah. Jadi kalau tadi 1 cm, tapi umur setahun, ya normal lah, dikit lagi berarti ketutup. Gitu. Tapi jangan lupa kalau ya, baru lahir cuma 1 cm, hati-hati. Hati-hati. Tapi jangan lupa lingkar kepala ya. Iya, lingkar kepala yang penting. Jadi bukannya ukuran ubun-ubunnya masih berapa, lingkar kepalanya lebih penting. Lebih penting ya. Nih ada yang komentar nih, menghibur sore-sore. Selisie. 2 dokter kesayangan aku, dokter Herbowo, kalau kontrol keluaran ruangan udah puas. Jelas katanya. Orang kayak begini dokternya, orang nanyanya 1, dia jawabnya 10. Iya. Dia dokter Herbowo, keren. Orang tuanya nyerah duluan, soalnya saya lebih cerewet. Keren banget ya. Nah ini saya mau lihat lagi nih, coba ya. Kalau umur 3 tahun, ngomong belum lancar, apakah terlambat? Silahkan. 3 tahun harus minimal 3 kata. Minimal 3 kata disambung. Dalam 1 kalimat kan, 3 kata ya. Bu. Jadi Ibu Amelia kalau kebetulan tinggal di Jakarta, pergilah screening ke tumbuh kembang ya. Boleh ke dokter Herbowo, boleh di sini timnya lengkap ya. Oke. Kemudian, nah ini ya, lagi nih tentang bicara. Karena dokter Herbowo ini jago dalam bicara nih. Lihat aja celotehnya istimewa. Maksudnya cerewet gitu? Cerewet. Jago bicara cerewet maksudnya. Ini Septi Andriami. Dokter, baby usia 20 bulan. Kosakata belum bisa. Kebanyakan diem senyum-senyum. Kalau dipanggil ya. Jadi kayak cuek, nggak menghiraukan. Wajar nggak sih dok? Nih susah nih kalau di online begini susah ya. Harus lihat anaknya nggak sih dokter Herbowo? Silakan dokter Herbowo. Iya. Itu harus dilihat, tapi 20 bulan kan tadi inget gak? Yang saya bilang 18 bulan harus bisa diberi perintah ya, harus minimal ditanya bisa, diberi perintah bisa loh. Oke. Jadi kita nggak minta terlalu jauh. Memang betul, harusnya sudah ada kata-kata yang jelas. Tapi kita 18 bulan, minimal banget kita excuse banget kalau di 18 bulan dia udah bisa dikasih perintah. Jadi 20 bulan kalau misalnya ya, tiba-tiba disuruh, misalnya, ini dong dadahnya mana dadah? Dia senyum. Terus habis itu dia coba hidungnya mana, senyum. Nah tolong dong dibawa. Kita memang harus curiga anak keterlambatan perkembangan kalau memang tiap dikasih perintah di atas 18 bulan ya, itu cuma senyum aja. Itu biasanya anak-anak yang ada terlambat perkembangan begitu. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau dikasih perintah bisa kok,
tapi anaknya banyak senyum, ya nggak apa-apa. Kalau itu senang juga dong. Kalau anak senyum, masuk anaknya cemberut terus. Oke, oh gitu. Wah, keren banget ini Dokter Herbowo. Oke, ini kita simpen. Ini banyak banget yang minta simpen dong gitu ya. Nanti sore kan kita masih ada IG nih dengan Dokter Rifan Paru. Sekarang untuk closing statement Dokter Herbowo, ada nggak pesan buat orang tua baru nih ya, sehubungan dengan tadi ya perkembangan, kira-kira kapan yang bayi harus dibawa ke dokter? Tadi kan lingkar kepala ya. Tapi apa statement pesan pada orang tua? Silakan Dokter Herbowo. Ya, jadi sebetulnya yang paling penting buat orang tua baru ya, karena kalau orang yang udah punya kakak gitu ya mungkin udah lebih mudah. Tapi kalau buat yang orang tua baru, nomor satu bahwa kalau kita punya anak, sebetulnya boleh nggak sih banding-bandingin? Jawabannya boleh banding-bandingin. Tapi bandingkannya bukan dengan orang lain, bandingkannya dengan standar yang benar. Makanya ada namanya aplikasi Primaku kan yang punyanya IDAI. Weh, punya kita bersama itu. Ya, itu punya kita semua. Ya, jadi aplikasi ini penting sekali karena di situ kita bisa plot usia, kita bisa plot berat badan, tinggi badan, dan kemampuan kita bisa tahu harus bisa apa. Nah, itu baru namanya bandingin. Jadi kalau membandingkan sama standar yang tepat gitu ya. Jadi jangan banding-bandingin sama orang, kok situ bisa sih, kok ini nggak bisa. Gitu ya. Jadi kalau yang memang punya anak baru pertama, please selalu gunakan standar yang tepat. Karena ya kita sudah berusaha untuk buatkan standar yang tepat, yaitu dengan aplikasi Primaku. Nah, di situ standar yang harus dicapai ada semua. Dan kalau itu standar yang sudah dibuat sangat longgar, sehingga kalau merasa bahwa apa standar yang dibuat di situ nggak terpenuhi, tolong dong dibawa ke profesional, artinya tolong bawa ke dokter anak terdekat. Kalau yang tinggalnya di luar kota, ya silakan bawa ke dokter anak Anda. Tunjukin kalau perlu sama dokternya, dok ini katanya sudah harus bisa ini, kok sekarang belum bisa. Nanti biar dokternya menentukan, oh ini terlambat atau enggak, kurang stimulasi atau enggak, atau ada sesuatu yang lain. Jadi jangan tebak-tebak, jangan cuma main baca internet dari sumber yang kita belum jelas sumbernya. Itu yang paling penting sih. Top banget Dokter Herbowo gitu loh. Dokter Herbowo ini jago nyanyi. Dokter Tiwi gitu loh yang paling jago. Oke, Dokter Herbowo, terima kasih banget. Nanti kita sambung lagi ya. Otak itu selalu sangat menarik ya. Nanti ini ada juga yang tanya tentang kejang, tapi nanti kita akan di sesi lain ya tentang kejang ya. Nanti ini banyak yang tanya-tanya kejang, tapi saya nggak jawab karena memang kita kejang tuh terus sendiri dan susah banget itu. Iya, susah banget. Lebih beda lagi. Kita berjanji lagi ya. Oke. Boleh. Kemis sore saya book selalu, oke? Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Dokter Tiwi sudah diundang. Terima kasih. Nah, itu tadi dengan Dokter Herbowo. Ini kita mau simpen. Nanti kita masih ada satu dengan Dokter Rifan sorean ya, jam 6 atau mungkin setengah 7. Nanti kita lihat waktunya ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa ya kalau tadi ada yang red flag yang dikatakan oleh Dokter Herbowo, nanti dilihat lagi aja ya, karena tadi kan Dokter Herbowo bicaranya seperti air mengalir gitu ya. Nanti dilihat lagi aja, didengerin lagi, karena memang perkembangan ini sesuatu yang sangat menarik, yang bisa menceritakan fungsi otak gitu ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan membantu. Dadah!